Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungannya. Amin. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan masuk ke bab yang baru, bab elastisitas zat padat. Oke. Sebelumnya nih, Ibu pengen tahu, apa kalian tahu apa itu elastisitas? Bisa jadi sebenarnya elastisitas ini dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan selalu kita pakai sebenarnya, seperti lift itu menggunakan konsep elastisitas. Lalu jembatan juga menggunakan konsep elastisitas. Nah, jadi elastisitas itu merupakan suatu benda yang jika diberi gaya mengalami perubahan, namun tetap ketika gayanya dihilangkan, benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula. Seperti di sini ada karet. Ketika kita regangkan, kita tarik, kita beri gaya, maka si karet itu akan meregang. Tapi ketika gayanya kita hilangkan atau tarikannya kita lepaskan, maka si karet ini akan kembali ke bentuknya semula. Seperti itu. Sama itu juga terjadi pada seliki. Seliki juga seperti itu ya. Oke. Nah, nih ada lawannya nih dari si elastisitas. Lawan elastisitas itu merupakan plastis. Benda yang plastis, yaitu benda yang jika diberi gaya mengalami perubahan bentuk, tetapi ketika gayanya dihilangkan, benda tersebut tidak dapat kembali ke bentuk semula. Itu. Nih contohnya ada plastisin dan tanah liat. Terus ada yang lebih kebayang itu plastik kresek lah ya. Kalian kalau zaman Ibu kecil, kresek itu suka Ibu mainin. Suka dibolong-bolongin pakai jari gitu kan. Nah, ketika si kresek itu diberi gaya, dia akan melonggar. Dia tidak bocor, tapi dia akan meregang. Namun setelah gayanya kita hilangkan, si plastik itu atau kresek itu tidak akan kembali ke bentuknya yang semula. Itu. Kebayang ya? Lanjut nih. Ada beberapa yang terjadi pada benda yang elastis. Salah satunya itu tegangan atau stres. Nah, ketika benda, ini benda ya, kita anggap ini benda, diberi gaya kanan kiri, maka dia akan bertambah. Awalnya panjangnya L bertambah menjadi delta L, dan ini luas penampangnya itu A. Sehingga rumus dari tegangan atau stres ini adalah sigma gaya dibagi luas penampang. Nah, ini sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ketika stres itu terjadi karena gaya, banyaknya gaya dibagi kemampuan kita ya. Jadi jangan banyak gaya gitu ya. Jangan banyak gaya kalau nggak mau stres. Stres itu adalah tegangan. Oke, itu hanya jokes sedikit ya. Jadi yang kedua, yang terjadi pada benda elastis yaitu regangan atau strain. Nah, regangan ini terjadi ketika kita ada balok, awalnya panjangnya itu L0, kita tarik oleh dua bola gaya, maka ada pertambahan panjangnya itu delta L, sehingga L-nya menjadi L, jumlah panjangnya itu. Nah, rumusnya itu adalah regangan atau E itu strain atau regangan, sama dengan delta L atau pertambahan panjang dibagi L0. L0 itu adalah panjang awal. Selanjutnya yang terjadi pada benda elastis yaitu modulus Young atau modulus elastisitas. Modulus elastisitas ini terjadi karena adanya tegangan dan regangan, di mana rumusnya itu adalah Young sama dengan sigma dibagi E. Jadi modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi
tegangan. Nah, sebenarnya modulus elastisitas untuk bahan-bahan tertentu itu sudah ada aluminium, baja, besi, karet, kuningan, nikel. Namun, apabila kalian harus mencari berapa modulus Young atau modulus elastisitasnya, maka menggunakan rumus yang ini. Seperti itu. Supaya lebih terbayang, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Di sini ada seutas kawat panjangnya 50 cm dan luas penampangnya 2 cm persegi. Panjang awal ya, ini L 50 cm panjang awal. Sebuah gaya 50 Newton bekerja pada kawat tersebut sehingga kawat bertambah panjang menjadi, berarti ini panjang akhirnya 50,8 cm. Hitunglah regangan strain kawat, tegangan stres, dan modulus elastisitas atau modulus Young. Kita tulis dulu yang diketahuinya dan kita ubah dulu satuannya biar setara. Jadi di sini ada L0 50 cm menjadi 0,5 meter atau 5 kali 10 pangkat min 1 meter. Kita ubah ke notasi ilmiah ya biar gampang. Lalu ada delta L. Delta L itu adalah perubahan panjangnya. Jadi karena di sini sudah diketahui panjang akhirnya, maka kita tinggal kurangi aja panjang awal dikurangi panjang akhir. Maka hasilnya itu adalah 0,8 cm. Kita ubah dari senti ke meter, maka 8 kali 10 pangkat min 3 meter. Lalu luas penampangnya, luas penampang itu 2 cm persegi. Tadi ini ya. Kita ubah juga ke meter, menjadi 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Dan gayanya itu 50 Newton. Nih. Yang ditanyakan sigma dan ini Young ya, harusnya ya. Oke. Kita ke yang A dulu, strain atau regangan, di mana rumusnya itu adalah E sama dengan delta L per L0, pertambahan panjang dibagi panjang awal. Jadi tadi pertambahan panjangnya itu adalah 8 kali 10 pangkat min 3 dibagi 5 kali 10 pangkat min 1. Biar gampang, yang min 1 ini naik ke atas. Naik ke atas berarti jadi positif 1. Positif 1, maka min 3 positif 1 hasilnya min 2. 10 pangkat min 2. Kita tulis di bawah. Yang depannya kita tinggal bagiin aja. 8 dibagi 5. 8 bagi 5 itu adalah 1,6. Maka hasilnya 1,6 kali 10 pangkat min 2. Dan khusus untuk regangan, ini dia tidak memiliki satuan. Maka ditulis saja angkanya tanpa satuan. Seperti itu. Lalu yang B, tegangan atau stres, di mana sigma itu sama dengan gaya dibagi luas penampang. Ini gayanya 50 dan luas penampangnya 2 kali 10 pangkat min 4. Biar gampang, min 4 nya ini naik ke atas. Naik ke atas di sini ada 50, berarti 5 kali 10 pangkat min 1 per 2 gitu ya. Yang min 4 nya itu naik ke sini jadi plus 4 gitu ya. Jadi min 1 enggak min karena dia kan positif 50. Jadi 1 ditambah 4 itu 5, maka di sini 10 pangkat 5 dan tinggal 5 dibagi 2, maka 5 dibagi 2 itu adalah 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi gitu. Sekarang kita tinggal modulus elastisitas atau modulus Young, di mana Young itu rumusnya adalah sigma dibagi E. Nah, sigmanya nih dari sini udah ada ya. Sigmanya yang ini, E-nya yang ini. Jadi 2,5 kali 10 pangkat 5 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 2. Biar gampang, si min 2 ini pindah ke atas jadi plus 2. Jadi plus 2. Jadi 10 pangkat 5 plus 2 berarti 10 pangkat 7. Lalu 2,5 dibagi 1,6. 2,5 ya, 2,5 dibagi 1,6. 2,5 dibagi 1,6 berarti 1 turun ke bawah 1,6.
berarti 5, ini ngambil 1, 15 dikurangi 6, 9, tinggal 1, berarti 0,9 ini ya, 0,9. 1, jadi komanya mindah 1 di sini jadi 9. 9 dibagi 6 itu 5 ya, 5 kali 6. 9 dibagi 6 1,5 dibagi 6, 9 dibagi, jadi 9 dibagi 1,6, berarti ini naik koma, ini jadi 9, jadi 9 dibagi 1,6 itu 5,6 ya gitu ya. Karena dia di belakang koma jadi ya 5,6 gitu ya, 6. Dan masih ada sisa lah pokoknya. Jadi karena ini di sini 1,56 masih bisa dibulatkan. Jadi bisa dibulatkan ke 1,6 ya. Jadi 1,6 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi gitu. Gimana, gampang kan? Masih cuma tinggal bagi-bagian aja ya. Simple. Oke. Segitu mungkin, sekian yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan boleh kita bahas di grup ya, biar lebih enak. Oke, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.